Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 5A dan kelas 5B yang berbahagia. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pelajaran IPA, yaitu tentang materi perubahan wujud benda lanjutannya, yang kemarin itu baru 3 yang dibahas. Sekarang kita akan lanjutkan 3 lagi tentang perubahan wujud. Yang kemarin yang sudah kita kaji yaitu tentang membeku, melebur atau mencair, dan menguap. Nah, sekarang 3 lagi yaitu tentang mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama, perubahan wujud bendanya itu tentang mengembun. Apa itu mengembun? Nah, sama-sama kita baca ya di buku, dilihat ya. Yaitu mengembun adalah perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat cair. Kalau kemarin itu menguap, perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, sekarang kebalikannya. Dari gas ke cair berarti mengembun. Nah, contohnya, kalau pada pagi hari kita lihat di daun-daun tumbuhan, itu ada titik-titik air, seperti bekas air hujan. Padahal itu bukan air hujan, tapi embun, ya. Embun yang berasal dari gas yang terkena dingin, maka dia akan menjadi cair. Nah, itu namanya pengembunan. Itu pagi-pagi kalau kita lihat di kaca mobil, kemudian di daunan, ya, itu ada titik-titik air. Nah, itu namanya proses pengembunan. Dari gas, ya, dari zat gas, kemudian terkena tekanan dingin, maka dia akan menjadi cair. Begitu juga kalau kamu melihat, kalau kamu menggunakan gelas, ya, gelas diisi batu es. Coba kamu lihat gelas diisi batu es, kemudian diairkan batu esnya. Nah, apa yang kita duga? Ternyata di luar dinding gelas kan dia tidak terkena batu es. Yang terkena batu es di dalamnya, di dalam gelas. Ya. Di dalam gelas, tapi kenapa di dinding gelas luar itu ada cairan, ada air, ya. Ada cairan. Nah, ini bukan berarti air yang ada di dalam gelas itu tembus keluar, bukan. Tapi itu karena gas yang ada di ruangan itu terkena suhu dingin, maka dia akan menempel di gelas tadi berupa cairan. Kan di gelas tadi ada es batu yang memiliki suhu dingin, sehingga gas-gas yang ada di sekeliling gelas tadi, ya, zat-zat gas yang ada di sekeliling tadi atau udara, maka dia akan menjadi cair, menjadi air, yaitu menjadi embun di dinding-dinding gelas itu. Coba kamu perhatikan, kamu coba di rumah lihat gelas diisi dengan es batu. Kenapa di luar gelas itu ada cairan? Bukan berarti yang air yang dalam gelas itu tembus, bukan. Tapi udara atau gas yang ada di sekeliling gelas itu terkena suhu yang dingin yang di dalam gelas, sehingga gas tadi, ya, zat gas tadi nempel di dinding gelas menjadi cair. Nah, itu namanya proses pengembunan. Nah, kemudian yang kedua adalah proses menyublim atau penyubliman. Menyublim ini adalah perubahan wujud benda
dari zat padat menjadi zat gas. Ya, kalau menguap kan zat cair menjadi zat gas. Nah, kalau menyublim zat padat menjadi zat gas. Contohnya kapur barus atau kamper. Nah, kamu bisa lihat di rumah kamu, kamper atau kapur barus itu yang wangi-wangi ya, yang taruh di WC, taruh di tempat lemari baju. Nah, pertama kita taruh bulatannya seperti itu, bulatannya seperti ini, ya. Tapi kenapa lama-lama mengecil dan bahkan habis? Sudah lama-lama yang tadinya benda padat besar ini terus lama-lama mengecil dan habis. Nah, itu namanya proses penyubliman. Benda padat tadi menjadi gas. Memang tidak terlihat jadi gas, lama-lama kan benda padat ini mengecil. Itulah proses penyubliman jadi gas. Nah, ya, kamper yang tadinya besar lama-lama mengecil. Kamu lihat kalau kamar mandi kamu diletakkan kamper yang bulat itu, lama-lama kampernya menjadi kecil dan bahkan habis. Nah, itulah namanya penyubliman. Benda padat menjadi zat gas. Ya. Itu contoh penyubliman. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah kebalikan dari penyubliman, yaitu mengkristal. Mengkristal perubahan wujud dari zat gas menjadi padat. Kebalikannya, kalau tadi kan kamper jadi zat padat jadi zat gas. Kalau ini dibalik, zat gas menjadi padat, jadi dikristalkan, mengkristal. Ya, contohnya ini, proses bentuknya salju, pembuatan es kering. Ya. Salju itu kan dari gas, ya. Karena terkena dingin, yang sangat dingin, maka dia membeku sehingga jadi padat. Jadi salju jadi padat, ya. Itu namanya kristal dari gas, dari uap tadi, dari gas-gas terkena yang sangat dingin, ya. Kalau dinginnya seperti batu es tadi, dia jadi embun. Tapi ini dinginnya betul-betul di bawah 0 derajat. Sehingga gas tadi mengkristal. Jadi membentuk es batu, yaitu salju kan es batu, es batu ya. Nah, itu jadi padat. Nah, zat padat, jadi gas menjadi padat mengkristal. Itu contohnya proses salju tadi, terbentuknya salju. Dari gas, dari uap air, karena tekanan suhu dinginnya yang sangat dingin di bawah 0 derajat, maka akan terbentuk jadi butiran-butiran es atau salju. Jadi padat. Ya. Itu namanya mengkristal. Ya. Contohnya tadi ya contoh lainnya pembuatan es kering. Ya. Itu juga sama dari uap. Kalau kita lihat itu di India ya, di India itu membuat esnya itu es kering di luar dari uap tadi terkena dingin maka jadilah es gitu ya. Nah, ini proses mengkristal ya. Contoh proses mengkristal adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Baik anak-anak, itulah 3 perubahan wujud gas lanjutan ya dari yang kemarin. Tugas kamu hari ini yang berbeda sesuai dengan tema yang dibicarakan atau materi yang dibicarakan. Nah, tugas kamu seperti biasa disalin di buku latihan ya. Dijawab, jelaskan arti mengembun, arti menyublim, arti mengkristal, dan berikan contoh tentang mengembun dan menyublim. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.